Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian. Proposal penelitian adalah pedoman yang berisi langkah-langkah sistematis yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Nah, tujuannya adalah untuk menyajikan dan membenarkan kebutuhan untuk mengkaji suatu masalah penelitian dan untuk menyajikan langkah-langkah praktis yang seharusnya dilakukan dalam mengkaji suatu masalah penelitian tersebut. Penelitian dimulai dari mana? Penelitian dilakukan karena adanya suatu permasalahan. Masalah muncul seperti yang di tempat, ruang, dan waktu. Karena adanya penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, rencana dengan pelaksanaan, teori dengan praktek, dan aturan dan pelaksanaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang memulai proses proposal penelitian. Untuk memulai proses proposal penelitian ini kita harus bertanya pada diri sendiri. Yang pertama kita tanyakan adalah apa sih topik yang mau bahas atau yang kita mau teliti untuk proses penelitian ini. Terus yang kedua itu di mana sih saya mendapatkan referensi tentang topik itu. Kita cari referensinya dari mana tentang topik yang tadi kita mau bahas. Terus mengapa topik itu penting? Nah, kita harus tahu poin-poin topik itu yang kita bahas, apa pentingnya topik yang kita bahas itu. Terus selanjutnya itu bagaimana signifikannya dengan bidang kajian yang saya kaji selama di kelas. Halo, saya di sini akan menjelaskan tentang memulai proses proposal penelitian. Ya, ada 4 poin. Yang pertama, masalah apa saja yang membantu memecahkan. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan penelitian yang dilakukan pada topik itu. Yang ketiga, metode apa yang sesuai dengan topik yang diteliti. Yang terakhir, rencana apa seharusnya saya lakukan dan mampukah saya melakukan itu. Jadi gini, gali masalah dari topik, penyebab dan solusinya, dan gunakan metode kuantitatif atau kualitatif, dan kembangkan rencana penelitian dan sesuai dari sumber itu. Halo semuanya, aku Nisa. Aku bakal jelasin materi keempat. Desain penelitian adalah rancangan sistematis yang menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan penelitian. Pada pendahuluan proposal penelitian terdapat beberapa elemen penting. Pertama, latar belakang dan signifikansinya, yaitu alasan mengapa topik tersebut perlu diteliti dan sejauh mana pentingnya bagi ilmu maupun praktik. Kedua, kajian pustaka atau literatur review yang berisi ringkasan teori serta hasil penelitian sebelumnya untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Ketiga, metode dan desain penelitian menjelaskan cara pendekatan, memperoleh data dan langkah yang digunakan untuk data yang relevan. Keempat, implikasi, maksud, dan dugaan awal, yaitu harapan atau prediksi terhadap hasil penelitian serta manfaat yang mungkin didapatkan. Dan terakhir, kesimpulan serta sitasi yang merangkum inti pendahuluan dan dilengkapi dengan sumber referensi sebagai dasar argumentasi. Keseluruhan elemen ini membantu memberikan gambaran menyeluruh sehingga penelitian memiliki arah yang jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang halaman proposal penelitian. Jadi, dalam penulisan proposal penelitian itu tidak ada patokan resmi dalam menentukan berapa halaman proposal penelitian itu terbuat. Karena setiap institusi maupun universitas itu memiliki pedoman penulisan proposal penelitiannya sendiri dan itu jelas berbeda. Namun, umumnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, halaman proposal penelitian itu berjumlah 10-25 halaman. Pertanyaannya, apakah boleh
kurang dari 10 dan lebih dari 25 halaman? Jawabannya adalah boleh, karena kembali lagi ke yang awal tadi, bahwa dalam penulisan proposal penelitian itu tidak ada pedoman resmi dalam penulisannya. Jadi, kalau kalian ingin membuat proposal penelitian yang berjumlah lebih dari 25 halaman dan kurang dari 10, itu boleh. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila, NIM saya 2505031100050. Di sini saya akan menjelaskan dari mana kita bisa mendapatkan topik. Topik penelitian atau penulisan bisa kita temukan dari berbagai sumber informasi yang beragam dan terpercaya. Untuk memudahkan pencarian, sumber informasi dikelompokkan menjadi 3 literatur utama, yaitu 1. Literatur primer, 2. Literatur sekunder, 3. Literatur tersier. Yang pertama, literatur primer, yaitu berupa jurnal dan prosiding. Yang kedua, literatur sekunder berupa buku. Yang ketiga, literatur tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia. Selain jenis literatur, ada berbagai bahan referensi yang bisa digunakan untuk memperkaya penulisan atau penelitian, antara lain kamus, ensiklopedia, buku, e-book, jurnal, e-jurnal, website, koran, laporan, standar, prosiding, paten, manuskrip, tugas akhir, atau skripsi, tesis, disertasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan di mana kita bisa mendapatkan topik untuk pembuatan proposal. Ada berbagai macam untuk mendapatkan topik pembuatan proposal. Yang pertama dari katalog. Katalog itu berupa web. Katalog web sendiri merupakan katalog daring yang mengelola tautan ke situs web, halaman web, layanan daring, dan sumber daya internet lainnya. Katalog ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan dan menavigasi situs web yang menarik. Untuk situs web sendiri, saya menggunakan contoh dari Dicat UIN Malang. Nah, di situ bisa kita gunakan untuk referensi pembuatan proposal. Kemudian yang kedua ada database. Database sendiri berupa website juga. Database sendiri itu terdapat beberapa contoh. Nah, saya mengambil dari jurnal. Database sendiri merujuk pada kumpulan data yang diorganisir ataupun dapat diakses melalui internet. Database merupakan solusi yang efektif guna menyimpan, mengelola, serta menyediakan akses terhadap informasi dalam format terstruktur pada sistem perangkat lunak. Nah, contoh dari website yang saya ambil yaitu e-jurnal UIN Malang. Dari website ini, kita dapat menjadikan referensi untuk pembuatan proposal. Selanjutnya, website. Website merupakan halaman digital yang saling terhubung berisi berbagai jenis informasi dan dapat diakses melalui internet menggunakan web browser seperti Google Chrome dan Firefox. Selanjutnya, konsultasi kejurusan atau asosiasi. Konsultasikan ide-ide kepada profesor atau dosen yang ahli di bidangnya. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.